benar bisa jadi penyakit degeneratif karena apa? Kita mengejar stunting itu kan ketinggalan posisi beratnya kurang, kita harus ngejar supaya tercapai. Nah, supaya tercapai nanti gizinya dilebihkan, ya nanti jadinya obesitas ada kondisi kardiovaskuler. Itu kenapa? Itu overfeeding namanya. Overfeeding terus efeknya kemana? Ke sel-selnya jadi overgrowth gitu. Nah, diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, stroke. Nah, rata-rata kalau bayi pun gizi buruk mesti dikasihnya apa? Susu, ya kan? Susu kalori tinggi. Ibu pernah dengar nggak F100, F75? Itu kalorinya berapa? Yang paling tinggi yang F100, yang gizi pasti mudeng. Nah, F100 itu gizinya over Bu sebenarnya. Jadi ini kan ngejar, kamu harus tambah berat badan, Yang dikejar dari susu F100 itu pakai gula. Gulanya berapa? Banyak kan? Nah, berarti kan yang ditekankan gulanya. Gula nambahin berat badan, iya jelas. Jadilah obesitas, jadilah penyakit kardiovaskuler. Karena apa? Kita mengejar, target kita apa? Kejar dulu. Nah, kenapa stunting itu di sebelum 2 tahun? Karena tidak mau kita ngejarnya seperti salmin gula, tambahin gula. Supaya apa? Kalau sudah lebih dari 2 tahun, stunting nggak akan bisa dikejar, nggak akan bisa dievaluasi. Tinggal permasalahan gizinya saja, tidak ke atas tapi ke samping. Gitu. Jadi kenapa jadi diabetes, obesitas? Ya karena ngejarnya itu rata-rata kalau yang udah lewat dari 2 tahun Bu, biasanya kejarnya itu. Nah, selama ini pun rata-rata dokter minta susu biar nambahin berat badan. Biasanya kalau sama saya tak kuliahin dulu yang pernah jadi gitu. Jadi pasti akan saya tidak ada susu yang menambah berat badan. Ada sebenarnya susu, tiap jam kasih susu, berat badannya naik, tapi dia nggak bisa apa-apa. Itu sama aja nyun sewu, sapi gelombong, beratnya naik, ntar tipis medot lagi. Gitu. Nah, karena dikejarnya pakai susu, makanya jadi gitu. Ya, tapi ada dokter kalau yang dia gizi buruk banget, ya memang harus dikejar. Karena apa? Target gizi buruk jatuh ke jadi gizi kurang, tidak langsung jadi gizi baik. Nah, misalkan kayak tadi kurva kan lurus ya, kurvanya lurus. Nah, jangan langsung jeglek, motong ke atas juga, itu nggak bagus juga. Itulah kenapa susahnya gizi buruk, gizi kurang, dan stunting. Karena kita ngegasnya apa? Naikin berat badan, tercapai berat badannya yang tadinya di sini langsung bus naik. Nah, motong 2 garis sini, udah sampai sini dok, aman, program puskesmas jalan, ya kan? Gizi buruk bagi ini naik, ya. Tapi apa? Yaitu tadi numpuk gula, numpuk ini. Nah, itulah yang susahnya di situ. Tadi betul Dokter Nono bilang permasalahannya ekonomi. Sebenarnya stunting itu untuk makanannya yang diutamakan apa? Sama karbohidrat. Nah, sekarang pada saat di lapangan orang tua, ibu dan bapak lainnya pasti kasih makan anak apa? Jangan TG, tempe. Karena menurut orang tua itu yang terbaik. Jangan TG dan tempe. Dokter anaknya nggak naik-naik berat badan, ya jelas.
mana ada lemaknya, mana ada karbohidratnya. Proteinnya protein nabati, padahal yang diharapkan adalah protein hewani. Kalau ibu-ibu pengen anaknya naik berat badannya, ditambahin apa? Terus ditambahin lemak, karbohidrat, protein hewani. Gitu. Ibunya gemuk, pengen kurus. Posisi ibunya gemuk, pengen kurus, makannya tiap hari apa? Menu dietnya. Nah, bangsane pecel kan, pecel, nggak pakai nasi, kuah-kuahan, sop, jangan tempe, jangan bening. Nah, itu kan targetnya adalah kurus. Nah, sekarang posisi anak kurus dikasih menu diet, iya kan? Nah, ini mindsetnya dulu, ini prokesnya. Dokter, jadi nggak boleh makan jangan TG sama tempe kalau mau berat badannya naik, enggak. Karena apa? Nggak ada lemaknya, nggak ada proteinnya, tidak ada karbohidratnya. Terus makannya apa dok? Ya seperti yang Dokter Nono bilang tadi, nasi, daging, telur, ayam, ikan. Jadi nggak perlu sayur dok, nggak perlu sayurnya kasih ibunya, dagingnya buat anak, jangan balik. Sekarang rata-rata kebalik, anaknya ini hijau-hijau ibunya dagingnya, nah, ya kan? Nah di lapangan pasti begitu, serba menyadari nggak? Gitu. Jadi untuk tata laksana stunting apa? Gampang. Itu tadi harus ada protein hewani. Protein nabati pun yang di lapangan cuma 2. Tempe tahu sudah, tiap hari tempe tahu. Nggak ada yang lainnya, itu kurang literasi. Coba yang lainnya apa, saya ingin tahu. Cipir. Ya gitu ya, besok ya itu ya. Makanya itu. Jadi jangan langsung ngebut dikasih gula, apalagi cuma dikasih gula, nggak jadi. Ya, protein hewani, lemak, karbohidrat, 3 komposisi itu naikin berat badan asli. Ya, kalau nggak dari situ nggak akan naik. Ya, itu ya. Pertanyaan nomor 2 tadi, yang mana tadi ya? Ibu bilang. Bu Hartini. Ya, yang tadi ya apa namanya? Lupa kok. Zinc, ya zinc. Oke, Bu, zinc. Zinc itu untuk memperbaiki sel-sel yang rusak sebenarnya. Boleh diminum tiap hari nggak apa-apa. Tapi bukan untuk menangani stunting. Stunting itu tidak pakai nutrisi, vitamin. Vitamin penambah berat badan itu apa? Menunya enak. Menunya enak. Tinggal bagaimana cara masaknya ibu-ibunya. Nah, itu zinc dok. Zinc itu gunanya adalah memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi kalau tata laksana gizinya bagus kan berarti kan nutrisinya bagus. Nah, selnya yang tadi rusak ikut diperbaiki dengan zinc. Dosisnya bisa 10 mg per hari. Tiap hari boleh, nggak apa-apa. Itu dari buku biru penanganan gizi buruk WHO dari 2005. Itu zinc selalu masuk. Dan dokter untuk orang biasa ya nggak apa-apa, silahkan nggak apa-apa. Rata-rata orang Indonesia itu defisiensi zinc. Karena apa? Sumber utama zinc di daging merah. Benar kata dokter Nono, dagingnya marah. Gitu. Ibu hamil awal pun juga harusnya mulai protein hewani, karbohidrat dan lemak. Itulah kenapa ibu hamil pada sumber darah merah FE ya di daging merah, daging sapi, daging kambing. Dokter, daging ayam boleh nggak? Kurang. Semakin merah daging, kadar Fe, zinc dan lain sebagainya itu tinggi.
daging merah sapi, kambing, ikan dagingnya merah apa enggak? Salmon merah, tuna, tongkol itu merah, bebek merah enggak? Coklat kan, itu enggak putih kan, itu juga ada kandungannya. Tapi ayam dagingnya warna apa? Nah, tapi saya ini chicken, tumbang chicken. Ikan pun ikan lele, ikan mujair, dagingnya warna kurang. Ditekankan adalah daging sapi, kaki, dan lain sebagainya. Pokoknya komponen dari hewan kaki 4 itu Fe protein tinggi, itu harus dimulai dari hamil. Nah, zinknya juga tinggi. Itu ya Bu ya, zink ya, permasalahan zink ya. Selesai berarti. Baik, untuk ini sudah jelas ya Bu? Ya, yang zink tadi. Wah, zink ya, terus apa? Udah zink tadi ya, zink top ya. Terus yang selanjutnya pertanyaan dari Bu Bidan. Oh ya, yang bayi kecil. Oke, itu kembali lagi ke definisi stuntingnya Bu. Stunting itu nggak bisa dilihat dari pas lahir, gitu. Jadi lahir, dokter ini lahir bayinya pendek, ya nanti bisa orang tuanya pendek. Nah, gizinya daripada saat hamil juga kurang, anemia kah ibunya punya sakit hipertensi, gondok, hipertiroid atau apa, ya bayinya jadi kecil. Nah, kalau dia bayi kecil, tapi dalam pemantauan itunya bagus, naik sesuai grafik, tidak ada pemotongan, tidak jarang sakit, stimulasinya bagus, ya nggak stunting. Stunting itu kalau dia terjadi kurvanya faltering, terus ada kronik berulang sakitnya. Nah, bisa jadi yang itu tadi kasus seperti itu memang orang tuanya pendek, jadi genetik gitu, bisa jadi. Oke gitu. Terus apa udah ya? Kita lihat. Oh, bayi jerit ya memang kalau kadang ada yang nangisnya kencang sih jerit. Kalau habis itu disusoni itu sudah jerit lagi ya sudah, nggak apa-apa. Nah, tapi kan takut dokter nanti kalau ada sakit atau apa, nah tinggal evaluasi. Ini tadi diapakan ya? Ada jatuh, pemijatan kayak tadi atau koclak kepalanya tadi, servikal. Nah, terus mungkin apa yang sakit atau basah atau apa? Ada anak yang memang nangisnya kencang memang. Cuma kan belum tentu dia kesakitan, memang tipikalnya nangisnya kencang. Jadi tetap waspada, bisa mengarah ke sakit bisa, tapi jangan terlalu over. Waspada boleh. Ya, gitu ya. Oke, terus yang suction. Oke. Ini nanti alur resusitasi ya. Ada alur resusitasi. Untuk permasalahan suction, kalau saya lebih suka suction yang memang benar-benar bikin bersih. Menurut ibu yang paling bikin bersih yang mana? Nah, sudah selesai. Nggak usah mencet ya. Kalau benar mencetnya kurang dalam atau apa, malah jalan napas tidak bersih, tidak lancar. Suction aja, lihat dokter kalau luka, ya namanya komplikasi. Itu kan kadang kita suction bener bisa lecet, bisa nggak setiap kali suction lecet. Nah, bisa jadi mungkin suctionnya terlalu kasar, sok gitu nggak bisa. Tapi kan itu kejadian tidak setiap kali suction. Yang diharapkan adalah setiap kali suction bersih. Nah, pakai listrik aja, nggak usah pakai yang bulat gini. Ada yang dulu zaman saya disedot. Nah, masih ya. Itu saya pernah ngerasain itu kesedot ketelan. Ya udah nggak apa-apa. Upah. Jadi resusitasi neonatus itu adalah upaya supaya bayi lahir nggak mati. Gampangnya gitu. Supaya bayi lahir tidak mati. Nah, bagaimana supaya tidak mati? Ya diresusitasi. Bagaimana caranya? Nah ini ya, menyelamatkan bayi. Nah, sekarang posisi awalannya harusnya resusitasi itu berapa orang?
Minimal berapa orang? 1, 2, apa 3? 3 ya. Sebaiknya 3. Saking kepepet 2. Kalau 1 jangan. Nanti kalau ada apa-apa bingung, nggak bisa minta tolong. Gitu ya. Paling nggak ada 3. Nah, awalnya itu ada konseling antenatal, pembagian tugas dan persiapan alat. Udah paham ya? Nah, ada bayi lahir, lanjut lahir. Nah, ini kan pertanyaan, ini kan kadang-kadang itu kalau ikut pelatihan resusitasi neonatus di sini yang agak susah. Ini tanda tanya itu sebenarnya bukan ditanyakan, jadi bayi lahir prematur orang, itu ya bukan. Napas ora ya? Napas ora? Nah, itu bukan ditanyakan sebenarnya, dilihat dan didapat dari data. Jadi pada saat datang, ibu datang konseling, ini mau apa? Mau lahiran udah lengkap, udah usia kehamilan berapa? Gitu. Ada apa di situ? Ada apa namanya? Hasil USG apa berat badan bla bla bla, usia kehamilan, KPJ atau apa, itu data konseling antenatal. Jadi pertanyaan anamnesa dulu. Nah, setelah itu kita kan punya data, oh ternyata ini KPD udah 2 hari, baru buka 5, ya udah. Tapi bayinya hasil USG-nya nggak ada masalah, beratnya bagus, usia kehamilan 39. Ya udah dipimpin kan, tapi KPD dong. Ya udah KPD nggak apa-apa. Nah, pas lahir, ini dilihat, berarti kan ini jadi di dalam benak kita kan pertanyaan ini. Prematur ora ya? Oh enggak, 39 minggu udah dapat dari. Nah, bernapas atau menangis enggak ya? Nah, ini kan pada saat lahir dilihat. Tonus otot lemah atau enggak ya? Nah, sekarang posisi bernapas atau menangis lemah itu apa? Bedanya apa? Bedanya bernapas sama menangis lemah? Bedanya apa? Bernapas sama menangis wis, bernapas sama nangis. Kalau bernapas itu nggak bersuara, tapi kalau nangis bersuara. Kalau menangis bernapas enggak? Bernapas. Kalau bernapas menangis enggak? Nah, betul. Jadi yang di sini dilihat adalah bernapas atau menangis lemah. Kalau tiba-tiba dia berarti itu apa? Menangis keras, berarti bernapas. Tapi kalau gep, itu apa? Napas, berarti ada napas ya? Ada napas kan? Berarti ada napas, tapi nggak nangis. Nah, itu bernapas. Kalau menangis lemah, nah itu berarti menangis. Nah, kalau ada begitu, berarti nanti masuk ke langkah awal. Kalau prematur tadi dari data itu, dokter, prematur itu baru di bawah berapa sih? Di bawah 37. Di bawah 37 itu udah itu prematur ya. Kalau ada itu ya berarti ke sini, ke langkah awal. Bukan yang ke sini. Ke sini itu berarti adalah IMD dan RG ini di sini. Berarti ini enggak prematur. Napas atau menangis lemahnya enggak. Tonus otot lemah enggak, berarti langsung ke sini. Nah, oh ini napas, berarti kan bernapas. Berarti kalau ke sini harus menangis kencang, yang berarti baru ke sini. Sekarang penilaian tonus otot itu gimana? Dokter, silakan sambil kita praktek atau tidak? Boleh, Iya, langsung. mau langsung, gini. Terus mau diapakan? Posisikan, terus habis itu hangatkan. Awal itu pasti hangatkan dulu. Nah, ini langkah awal ini
di fase 1 itu harus terlaksanakan. Karena apa? Nanti berkaitan sama ke arah yang napas sempurna atau yang megap-megap ini tadi. Tapi kalau ini nanti tidak terlakukan dengan benar, pasti langsung ke sini. Nah, kita supaya tidak langsung ke sini, urutan, gitu ya. Jadi ada bayi datang, ini harus biasanya kalau di sana ada warmer nggak? Ada. Berarti kan warmernya harus sudah mulai terpasang, dihangatkan, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Ini ada waktu setelah 60 detik itu kalau udah sampai selesai. Ini ke sini itu 30 detik. Coba nggak bernapas setengah jam, 30 detik itu agak lama, nggak apa-apa, tenang aja. Ini kan, keringkan, terus hangatkan. Nah, posisikan. Terus ini di ganjel di bahu ya, di sini ya. Jangan di sini. Ya, di sini. Di bahu. Nah, posisi gini sudah dihangatkan, posisikan, baru dibersihkan. Pada saat membersihkan jalan nafas, ini posisi sudah ekstensi, jangan lagi pas nekuk, ya. Karena apa? Itu tadi nanti berkaitan sama yang kayak tadi, luka. Karena apa? Ini belum terbuka. Nah, biasanya nyapsen mana dulu? Mulut dulu, betul. Habis mulut, hidung, betul. Berarti mulut ya, mulut, terus, gitu. Sampai mana? Sampai mana batasnya? Ini bisa dibuka nggak sih? Ya. Oh, ini ada lupa. Nah, biasanya yang set dari mana? Di mulut sampai mana? Udah tuh. Hah? Saksen mulut sampai mana? Mulut toh selesai sampai dalam. Itu gimana caranya? Langsung duduk sampai dalam. Mungkin ada yang mau maju ke depan biar lebih jelas. Mau sini ya nggak apa-apa. Nah, apa kalau itu kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan ya. Ya, saksen jangan langsung masuk terus ke dalam. Puterin dulu mulutnya. Masuk mulut kan? Puterin dulu mulutnya, terus baru masuk. Kalau dia masuk dulu, yang di mulut belum bersih, percuma. Jadi mulut dulu, kita nggak apa-apa. Nanti udah itu baru masuk. Masuknya sampai mana dok? Ya mau sampai lambungnya nggak apa-apa. Gitu. Terus kan nariknya pelan-pelan, gitu kan? Kok ke dalam aja, masuk dulu ya. Nah ini mulut dulu. Udah kan, muter aja sampai mentok uvula itu, mentok, baru masukkan. Nah terus kan baru ditarik, pelan-pelan, selesai, 1. Mau diulang lagi apa enggak? Mau diulang lagi misalkan itu enggak apa-apa, boleh. Kalau di buku mungkin suruh 1 kali, tapi yang penting adalah bersih. Misalkan 1 kali udah terasa bersih, pakai elektrik itu cepat, udah selesai, langsung hidung langsung masuk atau di luar dulu? Betul, masukin hidung, keluar, bersih, baru masuk. Masuk sampai mana dok? Ya sampai lambung ya nggak apa-apa, tembus. Terus kan ditarik dikit selesai. Terus satunya juga putar dulu, baru masuk. Dokter nanti lama dok? Ya nanti itu kan permasalahan skill sama jam terbang sebenarnya. Kalau udah biasa, keluar langsung masuk ya nanti cepat. Kan nggak usah sambil dilihat, begini kan nggak asal muter aja kan. Kalau elektrik kesedot sendiri, langsung masuk, tarik, selesai. Udah, berarti sudah selesai. Terus habis itu apa? Dinilai, betul. Evaluasi sambil diposisikan lagi kalau memang tadi geser. Dievaluasi ada apa? Oh, udah fire, berarti benar, selesai. Sampai sini selesai.
bagus sih, udah nafas nangis kencang. Tapi kadang ada yang nggak nangis, cuma gitu. Nah, ada retraksi, ada merilis. Nah, ini baru nolak ke sini. Ya. Apnu atau megap-megap sama. Nah, ini kan ke sini arahnya kan. Nilai usaha nafas. Nah, nilai usaha nafas dan laju denyut jantung. Nah, usaha nafasnya bagaimana? Usaha nafas itu apa sih? Usaha nafas ada atau enggak? Usaha nafas itu apa? Yaitu tadi yang merintih, gerakan dada, itu usaha nafas. Oh, ada usaha nafas. Laju denyut jantungnya bagaimana? Ngeceknya bagaimana? Laju denyut jantung. Ceknya gimana? Laju denyut jantung. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu sebelum ini alur yang baru, ini nggak pakai ini, nggak pakai monitor. Jadi laju denyut jantungnya harus pakai stetoskop atau pegang umbilical. Nah, kalau sudah ada monitor SpO2 udah tinggal pasang. Berarti kan pasangnya kan di sana tadi. Sebenarnya pas lagi bersihin, selesai evaluasi sekalian pasang. Pasang kan udah kering tuh, pengeringan kan udah kering, udah nggak terlalu basah baru pasang. Nah, itu tinggal dilihat denyut jantungnya bagaimana, SpO2 nya bagaimana. Nah, baru ke arah yang, nah kalau denyut jantungnya kurang dari 100, terus apnu atau megap-megap. Apnu atau megap-megap itu kayak apa? Napasnya kayak apa? Ya, nggak napas sama sekali itu apnu. Megap-megap. Nah, itu megap-megap berarti baru di VTP. VTP itu syarat VTP adalah kalau sudah di, ini hati-hati sekali. Ini hati-hati sekali. Kalau belum disaksen bersih, jangan di VTP. Jadi mau bagaimanapun juga saksen dulu. Dokter kayaknya belum bersih ya, diulang nggak apa-apa. Diulang nggak apa-apa. Karena apa? Kalau belum bersih sudah di VTP, cairan yang di mulut dan di hidung masuk ke paru-paru, udah paru-parunya dikembangkan dengan sini buka kelebon cairan, udah pneumonia neonatal. Gitu, aspirasi, negatif aspirasi ditekan kok. Gitu. Jadi yang dikhawatirkan begitu. Biasanya karena pengen cepet-cepet langsung VTP. Oh, megap-megap dok, langsung VTP. Belah belum bersih, masuk lendir-lendirnya. Jadi yang paling penting adalah di sini adalah naik berat. Langkah awal tadi. Nah, di sini hangatkan, posisikan, bersihkan napas. Hangatkan udah pakai itu, posisikan dan bersihkan napas, ini penting. Pada saat itu dokter kadang ada yang pakai stimulasi, ya ini kan posisinya di sini, stimulasi juga. Jadi sebelum misalkan masih belum nangis pun diwok-wok dulu biasanya. Jangan langsung ke VTP. VTP kalau apa? DJJ-nya kurang dari 100 dan nggak napas. Kalau ada itu udah ada napas, nggak apa-apa, nggak usah di VTP. Gitu. Gitu ya, ada gambaran ya. Ya. Jadi VTP itu kalau nggak napas atau nah, DJJ kurang dari 100. Gitu. Baru di VTP. Kalau enggak ya enggak. Nah, kalau udah begitu, misalkan ada DJJ-nya enggak kurang dari 100 sudah. Nah, ini boleh dirujuk di sini. Retraksi, merintih dan sianosis. Nah, udah ada merintihnya tadi. Gitu, tonusnya belum bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada reaksi dari merintih atau sianosis, oksigenasi atau sipek
yang portable itu baru bisa dirujuk. Sebenarnya itu yang terbaik yang kita harapkan adalah ke alur ini, bukan ke alur yang ini. Karena ke alur ini dokter kan udah di VTP terus merintih, iya benar. Tapi merintihnya di sini sudah kemasukan cairan. Nah ini susah ini kalau sudah yang kemasukan cairan. Itunya lama, sembuhnya hilangnya lama, dan kadang-kadang sepsis bayinya. Jadinya biasanya ya jelek gitu ya outcome. Oke, jadi sampai sini aja sebenarnya sudah cukup. Langkah awalnya itu harus ditekankan, ibu teman-teman bidang itu ditekankan di langkah awal. Sampai sini aja sudah selesai sebenarnya tugas di fase 1 atau di rumah praktek bidan mandiri sampai sini. Nah, tinggal ini aja hangatkan posisikan dulu, bersihkan. Nggak usah takut, ini setengah jam cuma permasalahan bersihin, setengah jam, setengah menit, 30 detik membersihkan itu bisa lama. Kok kayaknya ada yang kurang ya dok? Masih. Nanti kan kelihatan masih ada lebih-lebih kan tertarik, berarti dia masih belum bersih. Ya, untuk ini ya tadi ya keringkan dan stimulasi. Jadi mengeringkan itu ya sudah. Oh ya, kalau di resusitasi itu butuh kain berapa minimal? 3, butuh kainnya 3 minimal ya. 1 untuk alas, terus untuk punggung, terus untuk mengeringkan. Itu ya minimal 3. Boleh lebih nggak? Boleh. Nah, sediakan jangan minimal, paling nggak 5 lah. Kalau nggak 4 lah. Nanti kalau kotor, basah atau apa kita ganti. Nah, untuk stimulasinya ya jangan dipukul-pukul. Kadang ada yang udah dipukul-pukul gini, terus ada yang dibalik, itu ada. Nah, cukup diusap aja. Misalkan pakai minyak itu ya, minyak telon ya, diusap aja, usap punggung sama dada, udah itu rasanya gitu. Atau pakai kain yang baru yang bersih sambil dibersihkan. Udah sebenarnya gitu saja. Pengusapannya nggak usah pakai asal dipukul atau kadang ada yang jajal lah, ini nggak perlu. Rokok nggak ada gini-gini. Ya ini malah patah atau apa, udah gitu aja diusap. Biasanya kalau kainnya basah ya nanti jadi dingin, ganti baru, bersihkan aja udah. Bahkan di mukanya dulu diginikan juga nggak apa-apa, sudah mulai stimulasi juga itu gitu. Udah ini ditekan jangan ini ditekan. Jadi yang menekan ininya ini. Nah ini kadang ada yang itu ditekan gini yang ditekan. Nah ini pegangnya ini malah itu ada. Jadi yang buat menahan ini. Nah ini aja yang menekan ini nggak usah ditekan karena powernya untuk mompa. Nah ini buat naikin dagu. Nah ini berat. Nah itu. Nah, jadi ini narik dagu, ini neken. Nah, gitu. Jadi pun itu terus tidak perlu dirangsang-rangsang ini kalau pas hanya VTP saja karena belum sampai acara pijat jantung. Jadi VTP saja tidak perlu pakai acara pijat jantung. Pijat jantung kalau udah sangat turun di bawah 60 ya, 60-80 ya. Jadi kalau masih di bawah 100, di atas 80 cukup VTP saja. Jadi yang diharapkan adalah VTP efektif dalam yang kalau
Nah, ini kan tetap VTP dulu. Bentar, nanti bisa. Nah, ini di sini ya. VTP pun tidak langsung acara pijat jantung. VTP dikoreksi dulu, diubah-ubah dulu posisinya, ininya, sungkupnya, tangannya itu sampai benar, sampai masuk, tidak langsung pijat jantung. Jadi jangan lakukan pijat jantung atau sesuatu yang membahayakan. Nanti kalau sudah sampai ke bawah, nah kurang dari 60 detik, 60 kali per menit, DJJ-nya baru kompresi dada. Jadi kalau yakin kan pakai saturasi kan, nanti kan kelihatan di situ detak jantungnya, heart rate-nya berapa. Kalau masih di atas 60, udah VTP-in aja dulu. VTP-in dulu pokoknya. VTP cari posisi, diposisikan bayinya, kepalanya, VTP lagi. Gitu. Sebenarnya resusitasi neonatus itu berbeda sama kayak dewasa resusitasi jantung paru. Kalau resusitasi jantung paru itu pasti datang nggak sadar, kompresi dulu. Nah, kalau ini beda, bersihkan jalan nafas dulu, oksigen dimainkan. Kalau main di oksigen bagus, jantungnya akan membaik sendiri. Kalau yang kayak apa code blue atau apa, kalau pas akreditasi itu kan ada nggak sadar langsung pijat jantung kan, refsat ini bangun enggak kan, langsung panggil orang kan, minta tolong sambil kita kompresi. Nah ini enggak, jadi jalan nafas, suction bersih. Kalaupun itu ya VTP top, tidak ada kompresi jantung. Selanjutnya sampai kompresi jantung dok, sampai VTP dan kompresi dada. Dan biar tidak melukai dadanya bayi. Oke, misalkan akhirnya perlu kompresi dada supaya tidak menaik, tetap begini kan. Jadi kalau tangannya besar ya gini, jadi gini. Jadi ini jempolnya jadi satu dulu sebisa mungkin. Jempolnya jadi satu, gini. Nah, kedalaman sepertiga, jadi jangan dalam-dalam banget, sepertiga aja. Nah, kalau misalkan susah, dokter tangannya kecil nggak sampai, ya udah jari ini dua di tengah sini, antara apa ini namanya puting lah. Nah, jadi lurus, gitu ya. Jangan terlalu kedalaman nanti mentok. Jadi pas sepertiga aja. Terima kasih dokter Gali Akbar. Saya sangat jangan lupa pakai spoon. Oh iya, jangan lupa pakai APD ya dok ya, pakai spoon biar tidak melukai ya, punya tajam ya. Iya baik.